Dengan masuknya Indonesia ke tahap endemi COVID-19, muncul juga banyak penyakit-penyakit baru seperti hepatitis akut dan juga cacar monyet. Bagaimana masyarakat Indonesia menanggapi dan menanggulangi penyakit-penyakit tersebut? Di Indonesia sendiri terdapat beberapa produk-produk yang dapat membantu seperti asuransi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak pembicaraan saya, Troy Gunawan, dengan dua agency director Prudential. Halo Tante Maria dan juga Om Agus, gimana kira-kira hari ini? Luar biasa dahsyat ya. Tadi udah dengar kayaknya sebelumnya cukup hektik ya. Iya, kali ini. Jadi iya ini kan sekarang kita juga mungkin kalau catering gitu masih ramai Tante. Catering sih so far rame sih. So far ramai ya, walaupun ya kita udah masuk ke endemi juga sih ya, soalnya Iya. kan Jokowi udah bilang kita bisa lepas masker bahkan gitu kan. Dan juga tapi sekarang kan masih kayaknya hepatitis itu ya lagi. Iya sih, lebih ya. sebenarnya sama-sama resiko sih Iya, jadinya. tapi ya dengan begini mungkin ya kita pakai kesempatan ini buat ngobrol-ngobrol aja sih gitu. Nah jadi Om sama Tante ini kan udah agency director ya, di Winwinner ya, agency Winwinner betul ya. Nah kira-kira dari Tante Maria deh, kira-kira bisa jelasin agency director tuh jadi apa sih gitu di dalam suatu agency itu dia mencakup apa aja tugas-tugasnya? Oh oke. Sebenarnya kita base-nya itu agent Prudential. Nah base-nya agent Prudential. Nah terus di Prudential itu kita punya beberapa jenjang karir kan. We start from agent, terus kemudian lanjut ke associate agency director, dan terakhir di agency director. Nah, kalau waktu zaman kita agent kan kita fokusnya tuh cuma di market, dijual asuransi. Kita jadi cuma sales aja. Nah, tapi ketika kita udah naik di posisi berikutnya, agency director sampai sekarang, associate agency director sampai ke agency director, fokusnya udah nggak cuma jualan lagi, tapi kita mulai rekrut agent, terus kemudian kita juga mulai build tim lah ya gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Kalau menurut Om Agus mungkin atau ada tambahan? Nggak jauh beda sih ya sebenarnya. Lebih kalau untuk agency director umumnya lebih memaintain agent-agentnya aja sih. Lebih banyak memaintain agent dibanding untuk jualannya istilahnya seperti itu ya. Gitu sih. Soalnya kan pasti makin bertumbuh terus ya timnya. Jadi ya juga soalnya leader yang agency director gitu kan juga harus mengampu yang baru-baru juga gitu kan, biar lebih timnya makin bagus gitu. Nah berarti kalau begitu kan berarti kan tahapannya kan lumayan nih gitu kan, dari AD ke AD gitu kan, pasti kan butuh waktu nih buat nyampe ke tahap itu gitu kan. Kalau dari Tante Maria sendiri udah berapa lama? Aku start jadi agent dari 2006. 2006 sampai AD-nya baru? AD-nya 2013. Oh 2013. Kalau Om Agus? Aku join di 2013. 2013. Sekarang posisi agency director. Posisi agency director. Sama. Sama ya? Iya. Oh ya bareng ya berarti ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita lagi, mari kita simak reportase lapangan oleh Katarina Ivanka, rekan kita di lapangan. Sebagai suatu produk finansial, sebagian besar produk asuransi ditawarkan kepada masyarakat oleh agen asuransi. Agen asuransi tersebut diharapkan menjadi tempat berguru bagi para sang calon nasabah untuk dapat mengetahui informasi seputar manfaat dari asuransi dan asuransi apa sih yang dinilai cocok untuk diambil oleh para calon nasabah tersebut. Salah satunya adalah asuransi syariah yang dinilai memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu, agen asuransi diharapkan memiliki banyak pengetahuan yang luas seputar asuransi dan cara mengomunikasikannya kepada nasabah dengan baik. Sebab dari dulu sampai sekarang, kasus penipuan yang disebabkan oleh kesalahpahaman nasabah tidak kunjung reda. Para nasabah yang menjadi korban merasa kehilangan uangnya yang telah disalurkan kepada perusahaan asuransi tersebut. Sebenarnya, mengapa sih kasus penipuan seperti ini tidak kunjung reda? Padahal masih banyak produk-produk asuransi yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk konvensional. Salah satunya yaitu asuransi syariah. Oke. Nah,
aku juga dengar-dengar nih, kayaknya di Prudential kan ada selain yang biasa mungkin kayak jiwa, kesehatan gitu, apa kayak ECB atau PSS kan ada juga syariah nih. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan syariah sama yang biasa, asuransi konvensional? Kalau terserah dari Siapa? Nah, kalau dari saya ya konvensional dan syariah bedanya ya sangat beda kalau dibilang beda gitu. Untuk konvensional itu kan tidak mengenal istilahnya namanya kayak di investasinya dimasukkan ke mana saja gitu. Kalau di base-nya si syariah sih lebih memilih produk-produk yang halal food lah istilahnya seperti itu ya, masuknya lebih Salah satunya halal food. ya, salah satunya halal food dibilang itu. Kenapa sih beda dengan si konvensional dengan syariah itu? Karena mungkin di Indonesia sekarang ini sedang booming sih lebih seperti itu. Asuransi syariah itu lagi booming banget nih, apalagi 2 tahun kebelakangan ini. Mereka tuh kenapa sih ngambilnya syariah seperti itu ya? Karena ada unsur dasarnya mereka itu unsurnya saling tolong menolong sih sebenarnya kayak gitu kan. Jadi kayak asuransi kumpulan gitu. Jadi kayak nasabah masuk, preminya dikumpulkan, ada yang sakit kita kasih yang sakit gitu. Oh iya. Kalau untuk konvensional kan tidak seperti itu biasanya sebenarnya. Ada yang mengelola namanya si perusahaan, salah satu perusahaan ya, salah satunya si Prudential itu sendiri gitu kan. Gitu. Lebih kalau menurut saya sih lebih seperti itu gitu. Mungkin bisa ditambahin sih. Sama sih, jadi intinya memang base-nya lebih ke karena situasi di Indo kan memang mayoritas muslim. Kalau aku lihat mayoritas muslim gitu ya. Dan maksudnya kita kan semakin ke depan kan kita juga misalnya khususnya yang muslim ya, mereka kan juga pengen secara keimanan lebih baik kayak gitu ya. Jadi mungkin dengan mereka punya asuransi syariah kayak gitu, mungkin kan dari sisi halalnya itu lebih terjamin. Jadi kita bicara dari sisi keimanan harusnya jadi lebih baik. Kira-kira sih kalau aku gitu. Cuma kalau base-nya sendiri antara konvensional sama syariah, sepanjang aku jadi agent, finally kita lihat lebih bagus syariah sih. Syariah ya. Nah, berarti dari jawaban Tante kan lebih bagus syariah nih. Nah, tapi kayaknya sekarang banyak orang-orang tuh ngira kayak syariah ini buat orang muslim doang gitu. Nah, menurut Tante gimana? Kalau aku sih enggak, kebetulan nasabah kita mayoritas non muslim. Oke. Enggak sih, kira-kira mungkin 70-30 ya. 30 muslim, 70 non muslim gitu. Nah, dan rata-rata 70% nasabah kita yang non muslim itu paling hanya ada 1 atau 2 orang yang akhirnya ngambil konvensional. Ya, yang lainnya ngambilnya syariah. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang di syariah itu ada satu keuntungan namanya surplus sharing, which is ketika ini sistemnya konvensional sama syariah dari sisi produk, dari sisi pokoknya ini manfaat semua tuh sama. Nah, cuma bedanya di syariah ketika kita nggak ada klaim dalam 1 tahun itu, si nasabah kan akan mendapatkan namanya surplus sharing. Betul. Gitu, jadi bagi hasil kita bilangnya. Dan itu ternyata buat yang non muslim jadi satu keuntungan tersendiri kan. Gue sama-sama ngambil asuransi nih, tapi ada keuntungan lebih ya, why not gue ngambil di sini. Oh, jadi keuntungannya ya salah satunya surplus sharing itu ya. Dan juga kan kalau syariah itu juga ada jiwa, ada kesehatan juga ya. Sama. Jadi keuntungannya mungkin di situnya ya. Ya, betul. Kelebihannya perbedaannya mungkin seperti itu ya dengan si konvensional sendiri. Kalau untuk kayak manfaatnya sih sama aja ya kalau mau konvensional gitu. Dan mungkin kalau untuk yang muslim sendiri ngambil merasanya kan dia sambil ibadah istilahnya. Kayak menolong orang ya saat dia sakit, daripada dia memberikan nggak tahu ke siapa gitu kan. Ya udah, kita ikut satu kumpulan yang bermanfaat lah sebenarnya seperti itu gitu. Dan menjadikan pahala buat mereka masing-masing. Jadi menurut Om Tante sekarang kalau ada yang kira-kira mau beli asuransi lebih bagus syariah atau konvensional? Kita sih balik lagi ke si nasabah ya. Cuma maksudnya kita memang kasih tahu kita punya produk ada konvensional sama syariah. Nah, dua-duanya kita akan bilang itu sama-sama baik, tapi di syariah ada keuntungannya seperti ini. Kira-kira kayak gitu. Kita balikin lagi sebenarnya. Kalau nasabahnya yang penting kita sudah menjelaskan konvensional seperti ini, syariah seperti ini gitu. Pilihan tetap ada di nasabah sih kalau kayak gini.
kayaknya tergantung nasabah lah. Betul, ya. kita balikin lagi. Tapi kalau misalkan nasabah bilang lebih bagus mana nih, ya udah kita arahkan ke syariah. Oh, syariah. Lebih begitu. Kalau memang dia tidak masalah ya agama apapun yang kita prospek, dia tidak masalah ya udah. Lebih baik ini kalau menurut kita sebagai agent. Iya, betul. Oh, juga kita kan mau ngebantu orang lain kan. Betul. Gitu Dan tujuannya kan. intinya sih kita kan tidak menjerumuskan yang jelek. Betul. istilahnya gitu. Nah, ngomongin yang ngomongin mungkin kalau kita agent kan pasti banyak ya di seluruh Indonesia nih. Sekarang banyak banget dan juga udah dari dulu banget nih. Nah, tapi kan dulu mungkin bukan yang gimana ya, mungkin image-nya agak kurang bagus karena rata-rata dulu yang aku dengar pasarinnya tuh kayak, oh beli ini deh, ntar nilai investasinya kedepannya jualnya gede gitu. Itu kan termasuk salah satunya false advertising gitu kan. Iklaninnya tuh yang sebenarnya belum tentu dan ya memang nggak tentu gitu kan. Dia nggak mungkin kita beli terus, oh ntar jual gede gitu kan. Soalnya kan bukan tujuannya seperti itu aslinya. Nah, menurut Tante Maria gimana? Kalau aku sih gini ya, apa namanya? Ini sih karena saya udah lumayan lama di Prudent ya. Jadi kalau yang kita lihat tuh zaman dulu tuh orang Indonesia itu awam sekali sama namanya asuransi. Nah, jadi banyak agent yang akhirnya jalanin satu bisnis ini tuh nggak melulu karena misinya yang aku lihat. Jadi mereka lebih ke gimana caranya yang penting gue dapet nasabah. Betul. Nah, terus keuntungannya si Prudent itu kan punya produk namanya Unit Link. Ya. Nah, di mana Unit Link itu memang antara kan ada manfaat dan investasi. Yang investasinya harusnya kita nggak bisa bilang kalau itu pasti kan gitu. Nah, cuma dari angka tersebut biasanya agent zaman dulu gitu ya yang melakukan kesalahan, mereka menceritakan bahwa ini nih nilai investasinya nih menguntungkan sekali buat lo. Jadi menurut saya sih salah fokus penjualan gitu. Harusnya kan jualnya si manfaatnya dulu, ini tuh sebagai bonus gitu. Tapi saya pribadi sih saya nggak mau mungkiri ya, dulu waktu baru-baru jadi agent kita coba cerita manfaatnya tapi nggak kena gitu ya. Terus coba dari sisi lain nih, dari investasinya, dan ternyata kena gitu. Nah, cuma kalau saya dalam perjalanan kita jadi agent, saya merasa bahwa mungkin itu dulu salah ngelakuin. Nah, tapi kita kan suka review nasabah. Jadi di tahun berikutnya kita review, kita jelasin ulang. Lebih kayak gitu sih, makanya so far sih sama ini nasabah nggak pernah ada yang sampai yang kayak gimana-gimana. Nggak ada yang gimana ya. Soalnya itu juga aku denger sih. Soalnya dulu ada teman papa memang begitu. Jadi bilangnya ada temennya nawarin terus kayak, oh nih beli aja gitu, ntar jual gede. Ternyata pas dia mau coba tarik, ya ternyata nggak sesuai gitu. Akhirnya ilfil gitu kan. Betul. Itu kan kalau begitu juga akhirnya tanda kutip mencemarkan nama baik Ya, gitu betul. kan. Iya. Jadi ya mungkin lebih sebenarnya nggak boleh ke situ ya. Iya, Kan betul. manfaatnya ini nih yang kita mau bantu Jual kasih sebenarnya, iya. tahu orang-orang gitu kan. Nah, menurut Om Agus ini kira-kira kedepannya gimana nih? Maksudnya bukan cuma bisnisnya nih, tapi gimana orang Indonesia bisa menanggapi kayak, oh asuransi ini begini gitu. Bukan cuma kayak mereka dalam pikiran mereka, ya orang asuransi ditawarin ini itu gitu. Soalnya kan lumayan nih kalau aku nanya orang-orang kadang juga kayak, oh orang asuransi gitu tawarin ini itu. Nah, kalau menurut Om Agus gimana kedepannya? Nah, kalau menurut saya yang semenjak saya jalani gitu ya, banyaklah nasabah yang kecewa sebenarnya awalnya gitu. Karena iming-iming ya entah itu dari agennya atau siapapun gitu. Yang iming-imingnya selalu termuluk-muluk sih gitu. Nah, kalau dari kita sih lebih mengedukasi calon-calon nasabah kita atau nasabah kita yang udah ada sebenarnya kayak gitu. Lebih apa sih manfaat yang tujuan asuransi sebenarnya tuh apa sih gitu loh sebenarnya. Kan untuk memproteksi diri sebenarnya kan kayak gitu. Nah, di mana investasinya itu sebagai bonus, bukan tujuan utamanya kita gitu loh. Beli ini dalam 10 tahun dapatnya segini gitu. Bukan itu sih tujuan utamanya harusnya gitu. Yang penting lo tercover, ada apa-apa dengan lo bisa di cover dengan manfaat yang ada sebenarnya. Tujuannya sih seperti itu. Memang di Indonesia kalau menurut saya, dari saya join dari 2013 sampai sekarang ini ya mulai berkembang sih gitu. Dari awal yang susah kita edukasi, yang benar-benar agent itu jelek di mata masyarakat sebenarnya.
karena apa ya, tukang bohong lah ya, istilahnya kan gitu bahasa kasarnya ya gitu kan, kayak klaim saya tuh nggak keluar gitu, ternyata pas klaim nggak bisa gitu. Nah itu kan pasti ada hal-hal di dalamnya sebenarnya kayak gitu yang perlu kita betulkan gitu. Karena banyak agent yang berbicara enak di manisnya di depannya aja gitu, tapi kita nggak tahu siapa itu gitu kan. Kita juga nggak sempurna kalau saya bilang itu. Kita juga masih terus belajar gimana sih orang Indonesia ini biar mereka mau istilahnya apa ya namanya ya, tahu asuransi itu tujuannya apa sih. Nah, biar masyarakat Indonesia tuh lebih aware dengan isu. Iya. Iya sih, soalnya juga sekarang nih kemarin ada pandemi corona gitu, bahkan sekarang lagi booming hepatitis ini, yang katanya misterius itu kan. Nah, berarti kan memang sebenarnya kesehatan itu kan penting ya, itu kan emang lagi-lagi ya buat diri sendiri gitu kan. Jadi memang Bang Agus harus lebih edukasinya harus lebih banyak ya. Tujuannya sampai lah sebenarnya gitu. Tujuannya sampai ya. Sekarang malah kita udah berapa tahun ini ya, kita hampir nggak pernah jual asuransi yang ada investasinya sama sekali. Karena yang itu Enggak sih, kita lebih fokusnya gini. Jadi misalnya kita awalnya kita bilang ke nasabah, lu mau masuk asuransi apa yang mau didapat gitu. Misalnya saya mau manfaatnya rawat inap, ya udah kita bikinin dia manfaat rawat inap. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya tapi kata temen gue ada investasi, iya kalau mau investasi kita ada satu produk sendiri khusus investasi. Iya. Jadi mungkin dengan adanya syariah ini kita semoga ya lebih bagus lah ya buat masyarakat Indonesia gitu. Di tengah kayak begini tiba-tiba ada corona atau apa, kan kita nggak ada yang tahu ya sama kondisi tubuh sendiri atau apa. Jadi penting udah sih kira-kira itu aja. Terima kasih untuk Tante Maria, terima kasih thank you. Ada waktu buat bagi-bagi informasi nih, buat sharing-sharing. Jadi sekian dari aku, terima kasih. Thank you. Bye.